Pada pertengahan Februari 1942, pusat pertahanan Belanda di Jawa praktis terkepung setelah Jepang berhasil menduduki Sumatera bagian selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Puncaknya, pada 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Hendrik Poorten menandatangani dokumen penyerahan kepada Letnan Jenderal Imamura di lapangan terbang Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan hal ini, seluruh Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan hampir 100.000 orang Eropa ditahan sebagai tawanan perang. Waktu sudah habis, Kapten. Tangan ini serahkan Hindia Belanda kepada Kekaisaran Jepang. Sejarah akan mencatat hari ini. Kami tidak punya pilihan lain. Ini bukan kekalahan bagi rakyat sini. Ini adalah kebebasan oleh saudara tua. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia dengan propaganda yang jitu, saudara tua, saudara muda, Indonesia akan merdeka, Asia untuk bangsa Asia. Keragian rakyat pun terkikis. Bendera Jepang dikibarkan berdampingan dengan bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama. Rakyat berpesta pora seolah-olah cita-cita kemerdekaan sudah di depan mata. Sini, Mbak Suwarti. Aku melihat surat kabar di luar. Jepang Cahaya Asia. Mereka bilang kita saudara tua. Kita akan segera merdeka. Jangan terlalu cepat percaya, Wira. Aku di rumah sakit melihat banyak pemuda kita yang kerja tanpa upah. Saudara macam apa kau yang membiarkan saudaramu kelaparan? Tapi Mbak, mereka mengizinkan aku Indonesia Raya berkumandang. Namun belum genap setahun, wajah asli Jepang kini mulai tampak. Bendera merah putih diturunkan dan diganti dengan Hinomaru. Radio-radio dirampas agar rakyat terisolasi dari informasi yang berasal dari luar. Lampu dipadamkan, pakaian hanya dari karung goni, dan penyakit pun merajalela. Janji kemerdekaan kini berubah menjadi penderitaan yang tak kalah berat dari masa penjajahan Belanda. Bohero, mulai hari ini hanya Indomura yang boleh berkibar. Turunkan itu. Katanya kita saudara. Turunkan. Dan kau Wira, kau harus ikut tugas sejarah Musa. Tidak, Tuan. Tidak. Aku tidak mau, Tuan. Suami saya baru Tidak, Tuan. sakit. Diam. Tidak, Tuan. Ini demi kemenangan bersama ini. Titi. Untuk mendukung keperluan militernya, Jepang membutuhkan tenaga kerja besar-besaran yang disebut romusa atau serdadu pekerja. Satu demi satu temanku tumbang. Dipukul di tepi jalan ini. Di manakah kemerdekaan yang dijanjikan itu? Mulanya bersifat sukarela, namun segera berubah menjadi pengerahan paksa, bahkan orang-orang ditangkap sembarangan di jalan. Mereka dipekerjakan membangun jalan, terowongan, lapangan terbang, dan fasilitas militer dengan rangsum makanan yang sangat minim. Maksudnya belum pulang, Mbak Dun. Sepertinya sekarang mereka sedang mencari gadis-gadis untuk disekolahkan ke kota. Tadi juga Laksmi juga baru pulang dari sana. Sekolah? Mereka bilang aku akan belajar. Tapi mereka malah membawa aku ke bar-bar gelap. Tiap malam adalah neraka, Siti. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Cukup, Laksmi. Kau aman di sini. Siti, kita harus cari cara yang lain untuk menyelamatkan datang. Kita akan memberikan informasi ke pemuda yang ada di barak pelatihan. Di sisi lain, para romusa berjuang di garis depan. Keluarga yang ditinggalkan pun tak luput dari penderitaan. Wabah penyakit seperti disentri menewaskan banyak ibu dan anak. Para perempuan muda dipaksa menjadi jukun lanfu yang harus melayani tentara Jepang, dan sebagian pun diruda paksa oleh pasukan Kempeitai.
Dengar, saudara-saudaraku semua. Kita telah melihat ibu kita telah menangis. Adik kita telah menjadi korban. Serta kawan-kawan yang telah membusuk di Camp Romusa. Apakah ini yang namanya Asia untuk Asia? Tidak, ini adalah perbudakan. Apa yang kalian semua bicarakan? Kalian semua harus setia pada Kaisar. Setia pada tanah air kami, Sersan. Senjata yang kalian berikan pada kami, kini kami tahu kemana harus mengarahkannya. Demi Siti, demi Laksmi, dan demi rakyat Indonesia ini. Ketika posisi Jepang mulai terdesak oleh sekutu, mereka memobilisasi pemuda Indonesia untuk kepentingan militer. Pada 8 September 1943, Jepang mengeluarkan perintah pembentukan Gyugun atau pasukan sukarela pembela tanah air yang oleh para pemimpin nasionalis diberi nama PETA atau pembela tanah air. Namun, ketika para prajurit PETA menyaksikan sendiri kekejaman Jepang terhadap rakyat, jiwa nasionalis mereka justru semakin berkobar, bukan untuk membela Jepang, melainkan untuk melawan dan memberontak demi kemerdekaan sejati Indonesia. Penderitaan ini adalah rahim dari kemerdekaan. Meskipun fajar yang dijanjikan oleh Jepang adalah palsu, matahari kemerdekaan Indonesia akan terbit oleh tangan kita sendiri.